ChatGPT balik lagi ke persaingan dengan rilis salah satu model baru. Nah, menariknya untuk model yang kali ini dia sedikit berbeda gitu ya dan ada keunikan. Kira-kira apa sih perbedaan ataupun keunikannya itu sendiri? Yuk kita bahas. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya, jadi ini teman-teman model yang dikeluarkan oleh GPT yaitu GPT OSS. Nah, dari namanya sendiri sebenarnya teman-teman udah bisa tahu gitu ya kalau ini adalah open source model. Ataupun ya ini mungkin pada akhirnya nanti bisa jadi open weight model. Nah, di sini dia ngeluarin 2 varian teman-teman, yaitu varian 120 billion parameter dan varian 20 billion parameter. Kita juga bisa lihat di sini ya, dia juga kasih link untuk Hugging Face-nya ini sendiri. Jadi kalau teman-teman buka, ini otomatis kita langsung kelempar ke Hugging Face-nya itu sendiri. Di sini dia juga ngasih model card-nya juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini model card-nya itu sendiri. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia udah nyebutin juga gitu ya kalau ini adalah bahasa bobot terbuka atau ya ini open weight language atau open language model yang mereka anggap ini canggih gitu ya menghadirkan kinerja dunia nyata yang kuat dengan biaya yang rendah. Jadi dia di sini menggunakan Apache 2.0 ya Apache 2.0 itu sendiri sebenarnya adalah lisensi yang sangat sering digunakan gitu ya oleh open source model ataupun open source application, third party dan software segala macamnya. Apache 2.0 ini sendiri sudah punya kredibel yang bagus gitu ya. Jadi kebanyakan orang biasanya kalau cari tentang open source, dia itu akan melihat lisensinya terlebih dahulu. Dan salah satu lisensi yang sangat disukai gitu ya oleh gua pribadi ataupun teman-teman developer itu biasanya adalah 2.0 Apache ini sendiri. Untuk lisensinya berarti kita udah jelas gitu ya kalau kita dapat open source model di sini dari OpenAI dan kita lihat beberapa hal misalnya seperti ini kalau GPT 120 billion yang OSS ini diklaim itu mendekati O4 mini. GPT OSS 120 billion ini sendiri juga dia disarankan gitu ya dan dia akan berjalan dengan efisien itu kalau teman-teman punya GPU 80 GB. Jadi pastikan teman-teman punya VRAM 80 GB untuk yang namanya GPT OSS 120 billion ini sendiri. Nah, untuk GPT OSS 20 billion itu katanya performanya mendekati O3 mini. Nah, dengan minimum memori yang teman-teman harus pastikan gitu ya, VRAM-nya ada di 16 GB. Ya, di sini dia juga bilang gitu ya kalau modelnya ini kompatibel dengan API response-nya itu sendiri ataupun ya kompatibel dengan OpenAI. Sebenarnya kebanyakan model open source gitu ya yang ada di zaman sekarang itu juga kompatibel dengan OpenAI juga. Jadi ini bukan hal yang baru meskipun memang ini datang langsung dari OpenAI itu sendiri. Nah, untuk modelnya ini sendiri mereka mengklaim kalau ini bagus dalam alur kerja agentic dengan kepatuhan instruksi yang luar biasa. Jadi ini mereka diklaim sangat bagus gitu ya di agentic agent ataupun ya banyak agent biasanya multi agent dan lain sebagainya. Nah, model ini juga bagus gitu ya dalam penggunaan alat bantu seperti pencarian web ataupun pelaksanaan kode Python. Ya ini kurang lebih ini seperti tools gitu ya. Tools biasanya sih kebanyakannya itu ke pencarian web dan juga tes ke kode itu ya bisa itu Python ataupun JavaScript itu sendiri. Ini dia juga punya kemampuan penelaran yang termasuk kemampuan menyesuaikan upaya penelaran untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan penelaran yang rumit ataupun target keluaran akhir dengan latensi yang sangat rendah. Jadi ini memang didesain teman-teman untuk mengerjakan teks-teks ataupun tugas-tugas yang sedikit simpel gitu ya, tidak terlalu tinggi seperti model-model tinggi kebanyakannya dan di sini dia juga menyediakan rantai pemikiran ataupun chain of thought yang lengkap dan mendukung keluaran terstruktur ataupun structured output gitu ya. Kalau teman-teman biasanya sering pakai menggunakan JSON itu sendiri. Ya, jadi ini model-model yang lengkap gitu ya karena memang ada salah satu model open source yang saya tahu juga biasanya dia gak support yang namanya tool. Nah itu minusnya. Ada beberapa yang gak bisa structured output. Itu juga minus gitu ya. Dan ada beberapa yang ya chain of thought-nya memang nggak terlalu bagus dibandingkan dengan open source model yang lainnya. Sedangkan untuk GPT OSS 120 billion dan 20 billion ini itu dia punya chain of thought dan juga tools yang bagus. Ini menurut gua udah sangat cukup gitu ya untuk dasar teman-teman bisa pakai di komputer teman-teman secara langsung. Oke, ini ada beberapa hal yang dia sebutkan ini juga mereka kasih ya pra pelatihan dan arsitektur dari modelnya ini sendiri. Nanti teman-teman juga bisa lihat gitu ya untuk model card-nya ini sendiri ada yang di atas gitu ya, di atasnya itu ada. Ini mereka juga kasih untuk OpenAI model spec-nya dan penelaran
chain of thought-nya. Seperti biasa kalau gua review untuk sebuah model gitu ya, itu gua akan membandingkan ataupun komparasi berdasarkan dari benchmark-nya itu sendiri, teman-teman. Nah, ini kita lihat dari beberapa pengetesan di IMEI 2024, 2025, dan GPQA Diamond. Untuk GPT OSS 120 billion ini punya performa yang kurang lebih mirip gitu ya memang dengan GPT O4 mini dan O3 itu sendiri, teman-teman. Nah, di GPQA Diamond ini sendiri dia dites di PhD Science Question gitu ya tanpa tools, oke. Tanpa tools, dan GPT OSS 20 billion ini ternyata udah lumayan cukup gitu ya. Di 71, dan GPT OSS 120 billion itu di 80 itu sendiri. Nah, ini nilainya memang sedikit di bawah dari GPT yang versi cloud gitu ya, yang tidak open source, tapi ya balik lagi ini mungkin secara billion memang lebih rendah. Kalau teman-teman lihat juga kita di GPT 20 yang billion OSS ini, dia memang sedikit di bawahnya dari 120 billion. Jadi memang di sini parameter itu membuktikan gitu ya kalau itu sangat berpengaruh dengan modelnya itu sendiri. Kita beralih ke HLE ya teman-teman. Jadi di sini dia menjawab expert level question. Nah, di O3 yang mulai tinggi, O3 itu dengan tools ternyata dia memang paling bagus gitu ya. Misalnya dia gak ngasih contoh untuk yang non tools itu seperti apa. Nah, di sini yang ada itu adalah O3 mini yang tanpa tools dengan O4 mini yang dengan tools. Itu memang sedikit berbeda jauh gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sini untuk GPT OSS 120 billion yang dengan tools itu ternyata punya nilai yang lebih tinggi daripada O4 mini. Jadi memang jadi klaimnya sesuai gitu ya kalau GPT OSS 120 billion ini punya nilai yang berada di atas lebih tinggi sedikit gitu ya dibandingkan dengan O4 mini itu sendiri. Nah, ini kalau kita pakai tanpa tools gitu ya untuk 120 billion itu ternyata memang sedikit lebih rendah gitu ya dan malah lebih tinggi yang GPT OSS 20 billion dengan tools. Jadi di sini kita tahu gitu ya kalau kita pakai tools ternyata dia punya akurasi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang ini di model gitu ya kalau dia juga performing dalam yang namanya tools itu sendiri, teman-teman. Nah, kita masuk ke MMLU di college level exam gitu ya, itu dia memang punya nilai yang berada di atas sedikit lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan O3 mini, tapi masih di bawah O4 mini untuk GPT OSS 120 billion, baik itu pun dengan 20 billion-nya itu sendiri. Nilainya agak lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan cloud version mereka, cuman ya ini masih oke menurut gua. Nah, di sini kita coba masuk ke pengujian coding gitu ya, ataupun pengujian yang memang banyak sering dipakai gitu. Di sini ada Code Force, Competition Code, teman-teman bisa lihat gitu ya. Balik lagi kalau dia pakai tools, dia lebih bagus gitu ya hasilnya dibandingkan dengan tanpa tools, dan ini sedikit di atas dari O3 mini, tapi masih di bawahnya dari O4 mini itu sendiri. Nah, ini untuk SWE Bench, ya ya balik lagi dia di bawahnya mini, tapi di atasnya O3 yang mini, teman-teman. Nah, untuk Tau Bench, nih kita bisa lihat ternyata untuk di Tau Bench di function calling, ya ini function calling penggunaannya lebih mirip ke tools gitu ya, cuman dia pakai dari code Python itu sendiri. Nah, untuk GPTOSS 120 billion dan yang 20 billion itu ternyata memang cukup bagus di sini, teman-teman. Untuk yang di 120 billion itu bahkan di atasnya O4 yang mini itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya kalau untuk GPT OSS yang 120 billion dan 20 billion ini ternyata memang dioptimalkan untuk yang namanya function calling ataupun ya tools itu sendiri, teman-teman. Ya, di model cardnya ini mereka juga jelasin gitu ya. Jadi after pre-training dan post training itu apa sih yang mereka lakuin untuk toolsnya itu sendiri. Dijelasin, mereka jelasin banyak hal di sini. Ya, di sini mereka juga jelasin gitu ya beberapa hal misalnya kayak gini chain of thought-nya. Jadi kalau semakin banyak ataupun semakin panjang jawabannya itu ternyata untuk hasilnya dia makin bagus gitu ya untuk akurasinya itu sendiri. Jadi semakin banyak teman-teman ngasih informasi ini seharusnya kita juga dapat jawaban yang semakin bagus. Nah, menariknya di sini ada pengetesan di kesehatan ya teman-teman. Jadi gua sebelumnya juga ngobrol gitu ya dengan beberapa orang tentang yang namanya kesehatan ataupun model kesehatan itu sendiri. Nah, di sini ternyata untuk open source model yang mendekati gitu ya, yang paling mendekati ternyata ada di GPT OSS ini sendiri. Kenapa gua bisa bilang gitu? Karena ya kita lihat aja di sini untuk nilainya O3 itu 59,8, untuk O3 yang di Health Bench Hard itu juga 31,6, dan Health Bench and Consensus itu adalah 92,8. Nah, nilai ini ternyata dari segi open source gitu ya yang paling mendekati ya yaitu GPT gua bisa bilang untuk yang OSS. Karena untuk Health Bench ini sendiri itu dia ada di 57, dan yang 20 billion itu sendiri itu dia ada di 42,5. Nah, ternyata nilai ini mirip-mirip gitu ya untuk yang di Health Bench Hard
Untuk yang 120 billion itu dia punya nilai di 30 dan yang 20 billion itu di 10. Jadi ya, untuk Goldman Sachs ini sangat berpengaruh gitu ya untuk billion ataupun parameternya itu sendiri. Untuk Goldman Sachs yang konsensus, ternyata nilainya juga mendekati teman-teman, jadi 92,8 dan yang open source ini 90. Sedangkan yang OSS 20 billion itu sendiri itu di 82. Nah, dari pengetesan ini sendiri kita bisa lihat gitu ya, ternyata untuk GPT OSS dia itu punya nilai yang cukup bagus di health bench dan ini gua rasa kita juga bisa fine tuning gitu ya. Fine tuningnya pada akhirnya nanti kita bisa lebih tahu misalnya untuk penyakit-penyakit yang khusus di Indo kita bisa lakukan sampling gitu ya sesuai dengan pengertian yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi kita udah bisa lebih bagus di sini untuk health bench-nya itu sendiri. Karena ini open weight juga seperti itu, nah kita bisa lebih banyak mengeksplorasi di fine tuningnya itu sendiri, jadi kita gak buta dan kita bisa lebih optimal gitu ya di fine tuningnya itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.